Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang beberapa alternatif pendekatan sastra. Pendekatan framing. 1. Prinsip-prinsip analisis framing. Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger. Konstruksionisme ini melihat media, wartawan, dan berita berdasarkan penilaian sebagaimana berikut. 1. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. 2. Media adalah agen konstruksi. 3. Berita bukan refleksi dari realitas. 4. Berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas. 5. Wartawan bukan pelopor. 6. Etika pilihan moral dan keberpihakan wartawan adalah bagian integral dalam produksi berita. 7. Nilai etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian. 8. Halayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Alternatif metode analisis framing dalam analisis sastra. Penerapan metode analisis framing dalam analisis sastra pada taraf awal adalah membangun landasan kerja secara keilmuan terlebih dahulu. Metode analisis framing sastra. Model analisis framing sastra menganalisis beberapa aspek yang terkandung dalam karya sastra, yaitu 1. Fakta realitas dalam sastra. 2. Skema-skema yang digunakan pengarang untuk menjelaskan fakta-fakta tersebut. Dan yang ketiga, aspek sosiologis dan psikologis yang mempengaruhi penggunaan skema-skema tersebut oleh pengarang. Model analisis sastra sebagai wacana pengetahuan. Dasar berpijak bagi peneliti sastra. Sastra tersebut dapat dijelaskan dari dua cara pandang. Yang pertama, sastra ada karena selalu ada yang menciptakan dan membutuhkannya. Yang kedua, dapat juga dijelaskan dengan cara pandang berdasarkan sejarah sastra dari zaman ke zaman. Konsep dasar. A. Pengarang sebagai subjek intelektual merupakan objek formal penelitian sastra yang hendak memahami reaksi sastrawan terhadap semangat zaman yang melatar belakanginya, yang tercermin dalam karya sastra yang diciptakannya. B. Fakta struktur sastra. Yang dimaksud dengan struktur di sini merujuk pada strategi kewacanaan, yaitu model dan skema yang diciptakan dan dipakai pengarang dalam karya sastra. Yang ketiga, proyeksi sosiokultural dan semangat zaman. Yang dimaksud dengan proyeksi adalah gambaran secara tematis mengenai apa yang diungkapkan dalam karya sastra di balik bangunan strukturnya. 4. Fakta relasional. Fakta relasional menunjuk pada relasi teks, subjek, intelektual, konteks dalam kerangka pola segitiga. Yang terakhir, sinkron diakronik. Pengertian diakronis bukan hendak memperbandingkan antara periode yang satu dengan periode yang lain, tetapi memahami garis perkembangan dari waktu ke waktu. Metode analisis terdiri atas dua macam, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah, sedangkan isi komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai komunikasi yang terjadi. Model analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses penguraian yang memberi penjelasan dari sebuah teks sebagai realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau sekelompok dominan yang berkecenderungan mempunyai tujuan tertentu. Dari beberapa model analisis wacana kritis yang selama ini ada, dapat dikelompokkan ke dalam 5 pendekatan, yaitu 1. Analisis bahasa kritis. 2. Analisis wacana pendekatan Perancis. 3. Pendekatan kognisi sosial. 4. Pendekatan perubahan sosial. 5. Pendekatan wacana sejarah. Etnografi dalam penelitian sastra lisan. Prinsip-prinsip dasar etnografi. Menurut Spradley, etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuannya untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli sebagaimana dikemukakan Bronislaw Malinowski. Langkah kerja penelitian etnografi yaitu 1. Menetapkan objek, fokus penelitian dan merancang penelitian. Yang kedua, menetapkan informan. Yang ketiga, mewawancarai informan. Keempat, membuat catatan etnografi. 5. Melakukan analisis hasil wawancara. Keenam, menarik kesimpulan.
dari hasil analisis wawancara dan menjadikannya sebuah hipotesis. Ketujuh, menguji hipotesis. Yang kedelapan, membuat deskripsi etnografi sebagai kesimpulan akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.